Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita mau podcast nih atau diskusi dengan tema berita berilmu bareng kita. Nah, sebelum kita masuk ke inti podcast hari ini, kita mau bahas tentang permasalahan yang lagi viral di sekitar kita. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Pertama dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Farah Fatania Putri, calon ahli pertama pengendali hama dan penyakit ikan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan dari Teh Silvi. Silakan. Oke, baik Teh Farah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Silviana Utami, saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Japara. Terima kasih. Sama-sama Teh Silvi. Selanjutnya silakan Mas Yunifar. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Yunifar Ahmad, calon pengendali hama dan penyakit ikan di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan. Oke, terima kasih Mas Yunifar. Selanjutnya Kang Purbo, silakan. Terima kasih Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, perkenalkan nama saya Purbo Laksono, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan dari Angkatan 6, Kelompok 4. Saya berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Kuningan. Demikian, selanjutnya. Oke, terima kasih Kang Purbo. Yang terakhir, silakan Kang Syamsuddin. Terima kasih Teh Farah. Perkenalkan, nama saya Samsudin, jabatan saya analis rancangan naskah perjanjian dari instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan di unit kerja bagian tetap pemerintahan. Oke, kan kita udah kenalan, jadi kita langsung masuk ke materi kita ya. Nah, seperti yang kita tahu nih bahwa Indonesia itu selalu meningkatkan kualitasnya sebagai sebuah bangsa, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kekuatan ekonomi. Dan gak hanya itu aja, bahkan sektor pemerintah juga turut serta dalam berinovasi, salah satunya melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Tapi tunggu dulu sebelum kita bahas SPBE, saya mau tahu dong gimana sih pendapat teman-teman tentang smart governance itu. Silakan. Kalau kita lihat dari definisinya sendiri, smart governance itu adalah suatu sistem tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu gitu ya dalam pelaksanaan administrasi pemerintahannya dan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan pada suatu instansi pemerintahan. Nah ya, sebelum kita bahas lebih lanjut nih teman-teman, dalam dalam SPBE itu alangkah baiknya kita mengetahui kenapa sih SPBE ini harus dilakukan. Nah, kalau menurut Kang Purbo, apa nih yang melatar belakangi SPBE ini? Ya, terima kasih Teh Silvi. Sistem pemerintahan berbasis elektronik ataupun yang disingkat dengan SPBE dilatar belakangi oleh tingginya harapan masyarakat terhadap akses pelayanan dari pemerintah yang cepat, efektif, dan transparan. Juga didukung dengan adanya revolusi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi yang semakin berkembang, yang pada akhirnya melahirkan suatu sistem terpadu berbasis elektronik. Oke, terima kasih Teh Silvi dan Kang Purbo. Nah, kita kan tahu nih, kalau dalam setiap kebijakan itu pasti selalu ada aturan dasar untuk membuat kebijakan tersebut kan. Nah, kalau SPBE itu sendiri, ada nggak sih peraturan yang mengatur tentang SPBE? Silakan. Ada Teh, aturan yang mengatur SPBE itu Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang aturan tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Oktober 2018. Perpres tentang SPBE ini berisi tata kelola, manajemen, percepatan, pemantauan, dan evaluasi SPBE, serta audit teknologi informatika komunikasi. Pada lampirannya, Perpres SPBE membahas tentang rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional,
sebagai salah satu misi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Rencana induk SPBE tersebut kemudian digunakan sebagai pedoman bagi instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai SPBE yang terpadu. Seperti itu. Oke, jadi kita udah tahu ya pengertian SPBE itu apa, lalu peraturan-peraturan yang menjadi dasarnya apa. Nah, sekarang nih, apa sih keunggulan serta manfaat dari SPBE ini? Kalau untuk keunggulan dan manfaatnya, SPBE ini dapat mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik, dan juga meminimalkan pemrosesan data, pelayanan, dan transaksi yang bersifat manual. Gitu, Teh. Oke, makasih Mas Yunifar. Jadi kita udah lengkap ya, tahu pengertiannya, terus peraturan yang menjadi dasarnya, keunggulan, serta manfaat SPBE. Nah, sekarang saya penasaran nih, kira-kira di instansi teman-teman tuh sudah menerapkan SPBE atau belum sih? Oke, baik. Terima kasih, Teh Farah. Untuk di Puskesmas Japara sendiri, sebenarnya untuk setiap program ya, sudah memiliki sistem informasi pelaporannya sendiri-sendiri ya. Tapi pada kesempatan kali ini, aku pengen sharing mengenai website Komdat Kemenkes. Nah, website ini tuh apa sih? Jadi website Komdat Kemenkes ini merupakan website yang harus diisi setiap bulannya oleh petugas promosi kesehatan ya. Nah, data hasil capaian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat atau posyandu gitu. Jadi setiap bulan ada data kita proses gitu ya. Setelah diproses hasilnya kita update di si Komdat Kemenkes ini gitu ya. Nah, selain data posyandu juga kita ada pembaharuan tentang SK posyandu, kemudian kebutuhan atau alat tumbuh kembang yang dimiliki masing-masing posyandu itu sendiri, dan kalau ada misalnya ya pembaharuan kebijakan daerah terkait program kesehatan, kita upload juga di situ ya. Jadi hasil akhirnya langsung bisa dimonef oleh Kemenkes secara langsung. Nah, untuk selanjutnya, di Puskesmas juga seharusnya sudah memiliki sistem informasi kesehatan berbasis digital, atau biasa kita kenal dengan rekam medis online. Tetapi untuk Kabupaten Kuningan sendiri belum memiliki fasilitasnya. Jadi pencatatan identitas pasien pun yang seharusnya sudah meninggalkan sistem manual sampai saat ini masih bertahan menggunakan sistem rekam medis manual gitu ya. Padahal apabila sudah menerapkan sistem rekam medis secara online, ini akan sangat memudahkan pasien dan petugas yang bertugas karena antar poli pelayanannya akan saling berintegrasi. Mungkin itu Teh, silahkan dilanjut ke yang lain. Oke, terima kasih ya Terima Teh kasih, Silvi. Silvi. Silakan Kang Purbo. Baik, terima kasih untuk dari instansi saya mengenai SPBE atau kepanjangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Di Satpol PP sendiri ada yang namanya DUMAS ataupun pengaduan masyarakat. Masyarakat bisa melaporkan bila mana ada kejadian yang terkait dengan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Seperti contohnya adanya anak jalanan yang mengganggu ketertiban, masyarakat bisa melaporkan melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, Gmail, ataupun web resmi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuningan. Demikian Teh, untuk selanjutnya silakan. Oke, makasih Kang Purbo. Mungkin anak-anak jalanannya yang meresahkan masyarakat kali ya, yang bisa ditindaklanjuti oleh Satpol PP. Mungkin Betul sekali. ada sharing-sharing lagi nih dari Kang Syam. Silakan. Ya, terima kasih Teh. Saya di sini mau membahas mengenai Sistem Informasi Pelaporan Standar Pelayanan Minimal atau ESPM ya. Sebelumnya, saya menjelaskan dulu ya dasar hukum tentang standar pelayanan minimal, yaitu diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
Pada sistem informasi pelaporan standar pelayanan minimal ini atau ESPM merupakan aplikasi berbasis web yang dirancang untuk menangani proses pengelolaan dan data terkait capaian standar pelayanan minimal yang ada di daerah, sehingga proses kegiatan dapat terkelola menjadi satu informasi yang bermanfaat pada pemanfaatannya. Pada sistem ESPM ini, tiap-tiap daerah melaporkan capaiannya pada jenis pelayanan yang wajib atau urusan pemerintahan yang wajib, antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, pemukiman, penyelenggaraan layanan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat atau Trantibun Linmas, dan terakhir sosial. Pelaporan SPM ini pada sistem aplikasi ESPM dilakukan secara berkala setiap 1 tahun sekali oleh pemerintah daerah, kabupaten, atau provinsi. Pelaporan tersebut digunakan untuk yang pertama itu melihat perkembangan penerapan SPM di daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Yang kedua itu perumusan kebijakan nasional oleh pemerintah pusat. Yang terakhir itu sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif pada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah. Pelaporan yang dilakukan pada ESPM ini juga bersifat bisa menjadi tolak ukur suatu daerah tepat atau tidaknya dalam memberikan pelayanan yang telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD. Seperti itu, Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kang Syam. Mungkin yang terakhir bisa kita dengar nih sharingnya dari Mas Yunifar. Silakan Baik, Mas Yunifar. baik, makasih Teh Farah. Eh, kalau dari saya sih, mungkin di Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan ini masih minim dalam hal SPBE ini ya. Hal ini dikarenakan kami masih mengadopsi aplikasi-aplikasi yang ada di kementerian. Contohnya aplikasi identik PKH dari Kementerian Pertanian yang fungsinya sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran penyakit mulut dan kuku. Di mana aplikasi ini kita bisa melakukan pendataan kegiatan vaksinasi, pendataan populasi ternak, serta mendapatkan data bibit atau akseptor IB atau lebih dikenal dengan indukan. Kemudian juga ada aplikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kita terapkan, seperti contoh aplikasi buku saku hama dan penyakit ikan yang dapat di-download di smartphone. Di mana dalam aplikasi tersebut memuat informasi mengenai hama dan penyakit ikan dan penanganan ikan yang terserang penyakit. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pembudidaya ikan dalam mengendalikan hama dan penyakit ikan. Kemudian di kami juga ada aplikasi Kusuka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga, atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, di mana kartu ini dipakai sebagai identitas tunggal para pelaku usaha kelautan dan perikanan. Gitu, Teh. Oke, ternyata cukup beragam ya dari penggunaan SPBE ini. Ada yang sudah digunakan, ada yang sudah berjalan, atau mungkin ada juga yang penggunaannya masih belum maksimal. Nah, mungkin hal tersebut bisa kita jadikan sebagai referensi atau dapat diadaptasi dimanapun kita bekerja nantinya. Dan semoga ke depannya kita sebagai ASN itu bisa menjadi ASN yang smart, yang bisa memberikan kontribusi serta ide-ide kreatif untuk pemerintah serta masyarakat guna kepentingan bangsa dan negara. Mungkin cukup sekian ya pembahasan pada podcast kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Teh.